Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam teknik industri, bersama kita bisa. Selamat berjumpa kembali dalam program Ujar, Unpam Mengajar. Perkenalkan, saya Adi Chandra, dosen teknik industri S1 Universitas Pamulang. Saya akan menemani Anda dalam mendalami dan mempelajari mata kuliah Manajemen Logistik, materi perencanaan logistik. Jadi tetap ikuti program ini dan jangan sampai terlewatkan, tonton terus di Sasmita Jaya Televisi, berbagi untuk negeri. Rekan-rekan mahasiswa, beberapa yang akan kita bahas pada materi kali ini yaitu yang pertama, memahami dan menjabarkan tentang struktur perencanaan logistik. Yang kedua, strategi desain logistik. Yang ketiga, karakteristik produk. Yang keempat, siklus hidup produk. Yang kelima, pengepakan. Yang keenam, beban unit atau unit load. Dan yang terakhir yaitu proses logistik. Sebelum kita mulai dengan materi perencanaan logistik kali ini, saya ingin sedikit mengingatkan kembali terkait materi pada pertemuan 1 dan 2 sebelum, yaitu mengenai konsep logistik dan distribusi lanjutan. Bahwa konsep logistik ini awalnya digunakan pada sebuah ilmu militer tentang cara pengadaan barang dan suplai makanan pada saat zaman perang. Logistik kemudian dalam perkembangannya sampai saat ini merupakan ilmu yang mendapat perhatian khusus mengingat sejarah pertumbuhan ekonomi yang semakin kompleks seperti produktivitas barang-barang yang dihasilkan pabrik atau perusahaan. Bagian penting logistik seperti transportasi, inventory, dan penyimpanan sudah sebagai elemen fundamental dari sistem ekonomi dan industri. Bagaimana rekan-rekan mahasiswa? Apakah sudah siap untuk belajar? Mari kita simak uraian materi lebih dalam mengenai materi perencanaan logistik. Kembali lagi bersama saya dalam mendalami dan mempelajari mata kuliah Manajemen Logistik, materi perencanaan logistik. Pada subbab pembahasan pertama, kita akan mempelajari mengenai struktur perencanaan logistik. Perlunya pendekatan positif untuk perencanaan dibahas bersama dengan konsep hierarki perencanaan logistik. Dalam pertemuan ini, kerangka kerja perencanaan yang lebih rinci untuk logistik dijelaskan dan beberapa pertimbangan strategis penting untuk diperkenalkan. Pendekatan umum untuk perencanaan strategis perusahaan diuraikan dan dikaitkan dengan strategi desain logistik spesifik. Secara historis, banyak organisasi telah mengambil pendekatan yang terfragmentasi dan tidak lengkap untuk perencanaan strategis mereka. Ini terutama benar dalam konteks logistik, di mana fungsi-fungsi individu dalam rantai pasokan atau sering disebut dengan rantai pasok dioptimalkan sehingga merugikan keseluruhan rantai pasokan. Salah satu alasan untuk pendekatan yang tidak optimal ini adalah tekanan untuk perubahan pada perusahaan dari berbagai sumber. Pada gambar yang ditampilkan berikut ini memberikan ilustrasi dari beberapa yang termasuk dalam tekanan untuk perubahan. Dari gambar dapat dijabarkan ilustrasi dari beberapa tekanan ini. Yang pertama, peningkatan yang signifikan dalam sistem komunikasi dan teknologi informasi, termasuk perkembangan seperti perencanaan sumber daya perusahaan atau kita sebut dengan ERP, sistem titik penjualan elektronik atau IPOS, pertukaran data elektronik atau EDI, dan tentu saja internet. Perubahan peraturan termasuk pengembangan serikat ekonomi di mana pasar tunggal Eropa atau ISM adalah contoh di antara banyak dan semakin pentingnya berbagai isu lingkungan.
Yang kemudian, meningkatnya persyaratan layanan pelanggan, terutama di mana tingkat layanan yang dapat diberikan logistik sering dipandang sebagai keunggulan kompetitif utama antara perusahaan yang berbeda dan produk mereka sendiri. Berikutnya, mengurangi siklus hidup produk, terutama untuk produk teknologi tinggi dan fashion. Kemudian, kebutuhan untuk meningkatkan kinerja pada saat perusahaan berada pada ekonomi di bawah tekanan yang berat. Selanjutnya, pengembangan pemain baru dengan peran baru dalam saluran distribusi. Dalam saluran distribusi ini termasuk pertumbuhan berkelanjutan penyedia layanan outsourcing dan pergeseran mereka untuk menawarkan operasi global dan Eropa dan mengembangkan kemitraan pasokan. Yang terakhir, tekanan tanpa akhir untuk mengurangi persediaan dan biaya terkait penyederhanaan setoran dan mengadopsi konsep just in time. Kemudian, kebutuhan untuk mengambil perspektif rantai pasokan yang lebih luas ketika merencanakan dan mendesain ulang operasi logistik. Bahaya bagi organisasi manapun adalah melebih-lebihkan kebutuhan akan perubahan. Dengan demikian, respon yang terukur diperlukan untuk memungkinkan sistem dan struktur distribusi dan logistik dikembangkan secara keseluruhan dalam konteks rencana strategis perusahaan. Dengan demikian, kemungkinan kurang optimalnya kegiatan logistik dapat dihindari. Pemodelan kuantitatif persyaratan logistik sebagai tahap kedua perencanaan bisnis strategis adalah aspek penting dari ini. Karena itu, bab ini berfokus pada pengembangan dan penggunaan kerangka kerja dan pendekatan yang memperhitungkan masalah organisasi dan bisnis utama serta masalah logistik yang lebih rinci. Pendekatan umum untuk perencanaan strategis perusahaan ditunjukkan pada gambar berikut. Ini dalam banyak hal merupakan pendekatan klasik untuk perencanaan strategis, tetapi satu poin penting adalah bahwa ia dengan jelas mengidentifikasi fungsi logistik sebagai bagian penting dari perencanaan strategis. Ini tidak selalu terjadi dalam beberapa proses perencanaan perusahaan. Poin selanjutnya menyangkut perluasan atau cakupan rencana logistik strategis. Ini jelas akan bervariasi dari satu perusahaan ke perusahaan lain. Mungkin hanya rencana distribusi fungsional, tetapi lebih mungkin bahwa unsur-unsur fungsi lain seperti pemasaran produksi dan lain-lain perlu dimasukkan untuk mewakili sifat logistik yang terintegrasi penuh atau rantai pasokan. Dalam hal ini, yang paling penting adalah apakah perusahaan memiliki rencana logistik terstruktur atau tidak? Jawabannya adalah banyak yang belum. Jadi, langkah pertama yang besar adalah memastikan rencana ini dikembangkan berdasarkan pada bisnis strategis perusahaan dan rencana kompetitif. Untuk mencapai hal tersebut, kerangka kerja perencanaan logistik dapat kita lihat pada gambar di layar berikut ini. Oke, dari gambar berikut ini bisa kita lihat bahwa faktor yang mempengaruhi pertama dari lingkungan eksternal seperti peraturan atau regulasi pemerintah. Dan faktor internal sendiri ada kekuatan perusahaan, kemudian weakness yaitu kelemahannya dan peluangnya dan ancamannya seperti apa. Kemudian bagaimana si perusahaan ini menciptakan strategi yang dapat bersaing. Dan fungsi utama ini yang 4 di bawah ini sangatlah saling berkaitan dan sangat saling bersinggungan antara marketing, production, kemudian keuangan dan logistik. Itu saling bersinggungan masing-masing fungsi ini untuk merencanakan perencanaan logistik yang paling ideal seperti itu.
Kita lanjut penjelasan karakteristik produk. Salah satu faktor utama yang perlu dipertimbangkan dalam perencanaan logistik adalah mungkin tidak mengherankan, yaitu produk itu sendiri. Faktanya, produk tersebut dipersepsikan sebagai campuran dari sifat fisik, harga, kemasan, dan cara pasokannya. Untuk perencanaan logistik, karakteristik fisik produk dan kemasan dianggap sangat penting. Ini karena dalam distribusi dan logistik secara langsung berkaitan dengan aliran fisik, pergerakan, dan penyimpanan. Ada 4 kategori utama menurut Suharseno, Hidayat, dan Liana Dewi. Pertama, kita akan bahas yaitu rasio volume atau berat. Karakteristik volume dan berat umumnya dikaitkan dan pengaruhnya terhadap biaya logistik bisa signifikan. Rasio volume terhadap berat yang rendah dalam suatu produk seperti baja, lembaran, buku, dan lain-lain seringkali berarti penggunaan komponen distribusi utama yang efisien. Dengan demikian, volume rendah produk berat tinggi akan sepenuhnya memanfaatkan kemampuan pembatasan berat kendaraan angkutan jalan. Selain itu, volume rendah produk berat tinggi akan membuat penggunaan yang lebih baik daripada komponen biaya penanganan penyimpanan. Sebagian besar biaya penyimpanan lainnya tidak terpengaruh secara signifikan oleh volume rendah atau alasan berat. Sebaliknya, rasio volume berat yang tinggi cenderung kurang efisien untuk distribusi. Produk seperti termasuk tisu, keripik, popok sekali pakai, dan lain-lain. Produk-produk ini memakan banyak ruang dan biaya transportasi dan penyimpanan karena sebagian besar perusahaan mengukur biaya logistik mereka berdasarkan berat biaya per ton. Kedua, rasio nilai terhadap berat. Nilai produk juga penting untuk merencanakan strategi logistik. Produk bernilai tinggi lebih mampu menyerap biaya distribusi terkait karena elemen distribusi adalah proporsi yang relatif rendah dari total biaya produk. Produk bernilai rendah perlu memiliki sistem distribusi yang murah karena biaya adalah proporsi besar dari keseluruhan biaya produk. Dan jika terlalu tinggi, efek pada total biaya produk dapat membuatnya tidak terjangkau dalam hal harga pasar. Sekali lagi, berguna untuk mengevaluasi pengaruh nilai dalam hal rasio berat. Nilai rasio berat. Produk dengan rasio nilai berat rendah, misal seperti pasir, dikenakan biaya transportasi unit yang relatif tinggi dibandingkan dengan produk dengan nilai yang tinggi, misal peralatan fotografi, peralatan komputer, dan lain-lain. Biaya unit untuk menyimpan produk bernilai rendah dan berat cenderung lebih rendah dibandingkan produk bernilai tinggi. Karena modal yang terkait dengan inventaris jauh lebih rendah untuk produk bernilai rendah. Ketiga, pengganti. Sejauh mana suatu produk dapat diganti dengan yang lain juga akan mempengaruhi pilihan sistem distribusi. Ketika pelanggan segera mengganti suatu produk dengan merek atau jenis barang dagangan yang berbeda, penting bahwa sistem distribusi dirancang untuk menghindari kehabisan persediaan atau bereaksi terhadap pengisian persediaan tepat waktu. Contoh umum adalah banyak produk makanan di mana pelanggan cenderung memilih alternatif jika kebutuhan pilihan mereka tidak tersedia. Dalam sistem distribusi ini dapat dipenuhi melalui tingkat inventaris tinggi atau melalui moda transportasi kinerja tinggi. Kedua opsi itu mahal. Tingkat stok yang tinggi akan mengurangi kemungkinan kekurangan stok, tetapi akan meningkatkan tingkat stok rata-rata dan dengan demikian biaya juga akan berpengaruh. Memberikan fungsi pengiriman yang lebih cepat dan lebih dapat diandalkan akan mengurangi waktu akuisisi dan durasi pemadaman, tetapi meningkatkan layanan ini akan memiliki biaya pengiriman yang lebih tinggi.
Dan yang terakhir, produk beresiko tinggi. Karakteristik beberapa produk menunjukkan tingkat resiko yang terkait dengan distribusinya. Contoh-contoh umum meliputi mudah rusak, kerapuhan, bahaya, potensi kontaminasi, dan nilai ekstrim. Kebutuhan untuk meminimumkan resiko ini kadang-kadang kewajiban hukum bagi perusahaannya itu sendiri. Berarti bahwa desain sistem distribusi harus digunakan. Lindungi diri dan keluarga dari COVID-19. Wujudkan masyarakat yang sehat dan produktif dengan vaksinasi COVID-19. Aman dan melindungi. Pemerintah menjamin vaksin yang digunakan sesuai dengan standar keamanan dan melewati uji klinik yang ketat. Vaksinasi COVID-19 di fasilitas pelayanan kesehatan dilaksanakan dengan protokol kesehatan yang ketat. Tak ada yang dikhawatirkan, tak ada yang diragukan. Siapkan diri untuk vaksinasi COVID-19 yang aman untuk lindungi keluarga kita, lindungi masa depan anak kita, lindungi ibadah kita. Ayo cegah penyakit kanker. Penyakit kanker adalah penyakit yang sangat ditakuti semua orang karena banyak menyebabkan kematian serta pembiayaannya yang mahal. Semua usia berpotensi terkena penyakit kanker. Penyakit ini dapat dicegah dengan mengubah perilaku atau gaya hidup seperti stop merokok, hindari terpapar asap dan residu rokok, hindari mengkonsumsi 4P, pengawet, perasa, pewarna, pemanis. Hindari terpapar bahan kimia dan polusi berbahaya. Rajinlah melakukan aktivitas fisik. Menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat. Lakukan deteksi dini secara berkala. Karena Anda bertanggung jawab terhadap kesehatan diri Anda. Jangan tunda. Ayo hidup sehat untuk cegah penyakit kanker. Materi selanjutnya adalah siklus hidup produk. Salah satu konsep pemasaran terkait produk yang juga sangat relevan dengan distribusi dan logistik adalah siklus hidup produk. Prinsip di balik siklus hidup produk adalah pengembangan bertahap dari suatu produk. Penting bahwa kinerja operasi logistik dapat mencerminkan dan menanggapi siklus hidup suatu produk. Ini dapat dijelaskan sebagai berikut. Tahap awal, di sini secara umum ada persyaratan untuk operasi yang dapat memberikan respon permintaan tinggi dengan struktur logistik yang menawarkan ketersediaan stok dan pengisian ulang yang cepat dan dapat menanggapi peningkatan permintaan yang tiba-tiba. Stok retail cenderung rendah untuk menghindari kelebihan stok produk yang mungkin tidak memenuhi permintaan yang diharapkan. Oleh karena itu, ada kebutuhan untuk informasi cepat dan sistem logistik fisik. Mungkin dari basis inventaris terpusat dan menggunakan mode pengiriman cepat. Tahap pertumbuhan. Di sini penjualan lebih mudah diprediksi. Persyaratan distribusi sangat sekarang untuk sistem yang lebih seimbang dan ekonomis. Layanan dan pertukaran biaya dapat dilakukan. Tahap kematangan. Disinilah memperkenalkan produk yang kompetitif dan pengganti kemungkinan akan meningkatkan harga dan persaingan layanan. Dengan demikian, operasi logistik yang efektif menjadi penting untuk mempertahankan pangsa pasar, terutama bagi pelanggan utama.
Terakhir yaitu tahap penurunan. Di sini produk menjadi usang. Sistem logistik perlu mendukung bisnis yang ada tetapi dengan resiko dan biaya minimal. Itu tadi penjelasan mengenai siklus hidup produk. Selanjutnya, kita akan bahas tentang packaging atau pengepakan. Pengemasan suatu produk sangat ditentukan untuk promosi dan pelindungan produk. Yang terakhir adalah fungsi yang terutama berkaitan dengan logistik. Ada juga beberapa faktor lain yang perlu dipertimbangkan ketika merancang kemasan untuk keperluan logistik. Baik, rekan-rekan mahasiswa, setelah memahami materi yang sudah kita bahas tadi, coba rekan mahasiswa berikan contoh beberapa produk yang ada di sekitar yang telah menerapkan perencanaan logistik yang baik. Setelah mengetahui beberapa perencanaan logistik, maka tujuan yang ingin dicapai dari logistik adalah mendistribusikan produk, barang, dan jasa secara tepat, baik bahan, waktu, tempat, pengiriman, dan prosedural dengan kualitas produk yang tetap terjamin. Namun dengan biaya serendah mungkin untuk mencapai keuntungan perusahaan semaksimal mungkin. Logistik juga harus memiliki misi agar dapat melaksanakan pengiriman barang secara efektif dan efisien. Misi logistik itu yaitu mendapatkan barang atau jasa yang tepat pada waktu yang tepat dengan jumlah yang tepat, kondisi yang tepat, dengan harga yang terjangkau, dan pengembalian investasi yang maksimum. Kemudian,
Dalam perencanaan logistik, yang terpenting kita harus memahami beberapa poin yang telah dibahas tadi. Yang pertama, struktur perencanaan logistik, strategi desain logistik, karakteristik produk, siklus hidup produk, pengepakan, beban unit load, dan yang terakhir yaitu proses logistik. Demikianlah tadi pemaparan mengenai perencanaan logistik. Tetap semangat belajar, semoga semua selalu bahagia dan tetap menjaga kesehatan. Terima kasih, saya Adi Chandra undur diri, sampai jumpa lagi di episode selanjutnya. Salam teknik industri, salam ujar, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo cegah penyakit kanker. Penyakit kanker adalah penyakit yang sangat ditakuti semua orang karena banyak menyebabkan kematian serta pembiayaannya yang mahal. Semua usia berpotensi terkena penyakit kanker. Penyakit ini dapat dicegah dengan mengubah perilaku atau gaya hidup seperti stop merokok, hindari terpapar asap dan residu rokok, hindari mengkonsumsi 4P, pengawet, perasa, pewarna, pemanis. Hindari terpapar bahan kimia dan polusi berbahaya. Rajinlah melakukan aktivitas fisik. Menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat. Lakukan deteksi dini secara berkala. Karena Anda bertanggung jawab terhadap kesehatan diri Anda. Jangan tunda. Ayo hidup sehat untuk cegah penyakit kanker. Makan gue itu keren.